Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CPNS Purna Praja Angkatan 29 tahun ajaran 2023. Di sini kami dari kelas A12 dari kelompok 3 akan mempresentasikan atau akan menjelaskan apa itu wawasan kebangsaan. Sebelumnya kita kenalan dulu terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anggreni Puspitasari. Saya dari Provinsi Kalimantan Timur dan dua rekan saya yang ganteng. Silahkan. Saya Muhammad Wahid Hidayat dari Provinsi Kalimantan Selatan. Dan saya adalah Sam Gagarianto dari Provinsi Kalimantan Tengah. Ya, sebelumnya kami akan menjelaskan apa itu wawasan kebangsaan yang dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Menurut Prof. Muladi, Gubernur Lemhanas RI menyampaikan bahwa wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam wawasan kebangsaan ini terdapat 4 konsensus dasar Pancasila sebagai ideologi negara yang meliputi Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam wawasan kebangsaan itu sendiri kita akan mengenal bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Bendera Indonesia, bendera negara Indonesia adalah sang merah putih yang tertuang pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 24 tahun 2009 yang mengenai tentang bendera, bahasa, dan lambang negara sama lagu kebangsaan. Bahasa Indonesia sendiri itu dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Pasal 25 ayat 1 UU RI nomor 24 tahun 2009. Lambang negara Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Pasal 46 Undang-Undang RI nomor 24 tahun 2009. Lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman. Pasal 58 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2009. Selanjutnya akan disampaikan materi pengertian bela negara oleh rekan saya Muhammad Wahyu Hidayat. Siap, terima kasih. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Kemudian, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, pada pasal 7 dijelaskan bahwa keikutsertaan warga negara dalam usaha bela negara salah satunya melalui pendidikan kewarganegaraan dengan pembinaan kesadaran bela negara dengan menanamkan nilai dasar bela negara yang meliputi cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang terakhir kemampuan awal bela negara. Kemudian, cinta tanah air memiliki beberapa indikator. Yang pertama, menjaga tanah dan pekarangan seluruh ruang wilayah di Indonesia. Kemudian jiwa dan raga bangga sebagai bangsa Indonesia, jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negaranya, menjaga nama baik bangsa dan negara, memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara, dan yang terakhir bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia. Selanjutnya dijelaskan Sam Gagarianto. Terima kasih. Untuk selanjutnya adalah
Nilai dasar bela negara yang selanjutnya ada kesadaran berbangsa dan bernegara yang memiliki beberapa indikator. Yang pertama, berpartisipasi aktif dalam organisasi, kemasyarakatan, profesi maupun politik. Yang kedua adalah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga adalah ikut serta dalam pemilihan umum. Yang keempat ada berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negaranya. Dan yang kelima ada berpartisipasi menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Untuk yang selanjutnya yang ketiga adalah setia pada Pancasila sebagai ideologi negara yang memiliki beberapa indikator. Yang pertama, paham nilai dalam Pancasila. Yang kedua, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara. Yang keempat adalah senantiasa mengembangkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Dan yang terakhir adalah yakin dan percaya bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Untuk nilai dasar bela negara yang selanjutnya adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang memiliki indikator yang pertama, bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara. Yang kedua adalah siap membela bangsa dan negara dari berbagai macam ancaman. Yang ketiga adalah berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. Yang keempat ada gemar membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan. Dan yang kelima adalah yakin dan percaya bahwa pengorbanan untuk bangsa dan negaranya tidak sia-sia. Untuk nilai dasar bela negara yang terakhir adalah kemampuan awal bela negara yang memiliki indikator. Satu, memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensia. Yang kedua, ada senantiasa melihara jiwa dan raga. Yang ketiga, senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, ada gemar berolahraga dan senantiasa menjaga kesehatannya. Untuk pengimplementasian nilai-nilai dasar bela negara yang baru saya jelaskan terdapat 5 tadi berhubungan dengan nilai-nilai dasar ASN yang sama-sama telah kita ketahui, yang bertujuan untuk menjalankan fungsi sebagai ASN. Yang pertama, pelaksana kebijakan publik. Yang kedua, pelayan publik. Dan yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. Ya, berakhirlah di ujung pemaparan dari wawasan kebangsaan ini bersama kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.